Suparji SHMH ini untuk memberikan pendapat ahli seputar dengan permohonan peninjauan kembali terkait dengan novum kekeliruan hakim terhadap putusan yang sudah diajukan oleh pemohon PK. Yang mulia, hukum acaranya. Terima kasih yang mulia. Pak Profesor Suparji ya, saudara ahli, dipanggil saudara ahli ya. Terkait dengan permohonan peninjauan kembali dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, bagaimana pendapat ahli terkait dengan kedudukan peninjauan kembali tersebut? Mohon pendapat ahli. Eksistensi peninjauan kembali dalam hukum Indonesia sebagai satu upaya hukum luar biasa, diberikan ruang, diberikan dasar hukum dalam dalam rangka setidak-tidaknya 3 hal. Yang pertama, bahwa upaya pencarian keadilan tidak terbatas oleh mekanisme, oleh sistem atau oleh waktu. Jika memang ada alasan-alasan yang sangat mendasar, sebagaimana dalam pasal 3 buah itu, yaitu ada novum, ada kedudukan kelaman hakim, ada putusan dan saling bertentangan, maka diberikan ruang tentang upaya pencarian keadilan melalui mekanisme upaya hukum luar biasa tadi. Kemudian yang kedua, bahwa secara historis kita mengenal hukum acara pidana kita, upaya hukum luar biasa PK ini adalah bagaimana dengan kasus Sinkankarta pada waktu bahwa telah dihukum, di pada faktanya ada fakta bukti baru yang menunjukkan pelakunya, sehingga kemudian yang bersangkutan kemudian dibebaskan. Dan pada sisi yang lain adalah juga didasarkan pada satu pertimbangan bahwa meskipun ya dalam putusan hakim itu dengan asas kategori bahwa sebagai satu putusan yang tidak benar sebelum dikoreksi putusan di atasnya, atau kemudian hakim sebagai representasi putusan di dunia, tetapi bahwa apa yang di dunia adalah kebenaran bersifat relatif, sehingga kemudian diberikan ruang untuk mekanisme koreksi atau perbaikan atau peninjauan kembali. Maka dengan beberapa pertimbangan itulah di dalam hukum kita, upaya luar biasa tadi itu diberikan dasar, diberikan argumentasi, dan kemudian dapat memberikan keadilan baru sekiranya alasan-alasan yang saya sampaikan tadi terpenuhi, bisa berupa putusan bebas, putusan lepas, atau mempengaruhi putusan yang sebelumnya. Jadi itulah eksistensi upaya peninjauan hukum luar biasa, peninjauan kembali tadi itu dalam konteks negara hukum kita. Tentunya dalam rangka memberikan keadilan yang bukan berarti bertentangan dengan asas kemanfaatan, asas kepastian, tetapi dalam rangka memberikan esensi hukum, yaitu keadilan bagi pencari keadilan. Demikian ya. Nah, selain itu alasan-alasan apa lagi atau dasar apa yang mempengaruhi diajukannya permohonan peninjauan kembali? Menuju yang ada 3 alasan atau pertimbangan dalam PK itu, yaitu satu fakta keadaan baru yang baru diketahui. Ya, jika seandainya diketahui pada proses pembuktian, itu bisa mempengaruhi ya, putusan yang sebelumnya, berupa putusan bebas, lepas, atau putusan yang berbeda dengan putusan yang sebelumnya. Maka kategori dari novum itu adalah keadaan fakta baru. Kemudian yang kedua adalah bisa mempengaruhi putusan, dan kemudian bisa memberikan dampak yang penting ya, terhadap putusan sebelumnya. Pada sisi yang lain adalah adanya kekeliruan terhadap hakim yang nyata, dan kemudian yang ketiga adalah ada putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Itulah secara legislatif alasan pertimbangan dalam konteks peninjauan
Apakah kemudian ketiga alasan itu harus menjadi satu kesatuan atau pilihan alternatif? Prinsip yang tiga alasan tadi adalah bersifat opsional, bersifat alternatif. Ya. Bisa kemudian novum saja, putusan saling bertentangan, atau kemudian kedua terdapat hakim. Jadi bisa salah satunya yang bisa jadikan alasan untuk mengajukan PKD itu. Misalkan cukup dengan adanya satu novum yang kemudian bisa memenuhi putusan tadi. Dalam hal ini misalnya bahwa pada fakta kasus tadi yang saya sampaikan adanya saksi baru yang kemudian akan memenuhi putusan tadi itu. Yang akibatnya memang ketika ada novum itu bisa mempengaruhi adanya kedudukan pendapat hakim dan bisa menyebabkan putusan yang bertentangan juga. Tetapi salah satunya adalah bisa digunakan sebagai suatu pertimbangan. Tetapi tentunya akan mempengaruhi pada pertimbangan yang lain. Karena jika ada novum menyebabkan kedudukan pendapat hakim dan itulah yang kemudian bisa berdampak adanya putusan yang berbeda dari putusan sebelumnya. Demikian ya. Seorang terpidana dalam suatu perkara tipikor, tindak pidana korupsi ya, sudah selesai menjalani seluruh masa pidananya, kemudian baru mengajukan PK. Apakah putusan PK dapat mempengaruhi atau memperbaiki pada keadaan semula, misalnya membebaskan atau melepaskan terpidana atau terdakwa tersebut? Baik, izin bahwa ada beberapa kemungkinan putusan PK itu bisa bebas, bisa kemudian lepas ya, atau kemudian bisa mempengaruhi putusan berupa pengurangan hukuman sebelumnya. Kalau pertanyaan penasihat hukum dalam konteks ini adalah seseorang terpidana sudah menjalani pidana pokok maupun pidana tambahannya, atau kemudian adanya pidana denda dan sebagainya sudah diselesaikan, terus kemudian masuk mengajukan peninjauan kembali, apakah kemudian dimungkinkan dan bisa mempengaruhi putusannya? Seperti yang kita tahu tadi, dapat diberikan kemungkinan pengajuan peninjauan kembali. Dan kemudian yang kedua juga dapat mempengaruhi putusan, bisa berupa bebas. Kalau pertanyaannya apa dampaknya? Karena sudah menjalani putusan, tentunya dampaknya adalah pada nama baik, pada reputasi, pada rehabilitasi. Dan itu adalah penting untuk dilakukan kepada seseorang yang tentunya merasa tidak bersalah, merasa mendapat keputusan yang tidak adil. Jadi singkatnya, penasihat hukum yang saya hormati itu dapat ya mengajukan PK, dapat kemudian mendapatkan putusan bebas dalam rangka rehabilitasi atau perbaikan nama baik dari itu. Demikian ya. Terkait dengan novum ya, tadi sudah disampaikan. Apakah suatu kesaksian ya, tentang fakta baru yang belum disampaikan pada pemeriksaan persidangan tingkat pertama dapat dikualifikasi memenuhi sebagai novum atau bukti baru? Baik, izin yang mulia, bahwa novum itu bisa bersumber dari saksi, bisa bersumber dari surat sebagai satu alat bukti. Nah, kalau kemudian pertanyaan penasihat hukum tentang kedudukan seorang saksi ya, yang kemudian mengatakan satu keterangan baru, satu kesaksian baru yang kemudian mempengaruhi putusan dari itu, atau kemudian mempengaruhi keadaan baru atau fakta baru, maka kedudukan saksi tadi itu adalah dikualifikasi sebagai satu novum. Jadi yang terpenting adalah kata kuncinya adanya fakta baru, adanya keadaan baru. Kebaruan itu bisa diungkap dari surat, kebaruan tadi bisa diungkap dari saksi, yang kebaruan bukan dalam konteks diadakan pada kekinian, tapi kebaruan itu adalah diadakan dalam konteks penemuan baru tadi. Artinya dulu sudah ada, tapi kemudian tidak digunakan sebagai alat bukti, baru diketahui sebagai alat bukti dan baru digunakan, maka itulah kemudian unsur dari kebaruan tadi itu. Jadi kalau saksi tadi dulu belum pernah bersaksi atau keterangan yang berbeda dengan kesaksian sebelumnya, dan itulah kemudian saksi yang baru tadi adalah benar, maka dapat dikategorikan sebagai satu novum tadi. Demikian ya. Kemudian tadi ahli sampaikan tiga alasan adanya novum, kekhilafan hakim, dan putusan yang saling bertentangan. Apakah putusan yang saling bertentangan ini antara putusan tingkat pertama, tingkat banding, dan putusan kasasi? Baik, mohon izin yang mulia. Memang konstruksi putusan saling bertentangan itu bisa dimaknai dalam konteks ya, tingkat 1, tingkat 2, kemudian kasasi, tapi juga dapat dimaknai
antara putusan satu dengan putusan yang lain yang kemudian saling berhubungan. Misalnya dalam kasus ini dia dinyatakan sebagai pengusaha, tapi di putusan lain dinyatakan sebagai penyelenggara negara, sehingga konstruksi sebagai subjek hukum tadi adalah berbeda. Jadi sebagai salah satu perhatian, salah satu rujukan adalah tentunya dalil-dalil itu yang menjadi pertimbangan. Misalnya ada kesalahan-kesalahan menafsirkan subjek hukum tadi atau kemudian perbuatan-perbuatan hukum tadi. Maka disinilah yang penting bagaimana kemudian tentang putusan yang saling bertentangan tadi. Demikian. Kemudian terkait dengan kekeliruan atau kehilapan hakim, bagaimana seharusnya yudek yuris menyusun pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara kasasi agar tidak dikualifikasi telah melakukan kekeliruan atau kehilapan? Baik, izin yang mulia, bahwa hakim tentunya dalam proses persidangan sebagai satu upaya rekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti, mendasarkan pada norma, berdasarkan pada fakta, berdasarkan pada teori yang berlaku. Oleh karenanya itu yang menjadi kerangka acuan sehingga tidak terjadi kekeliruan hakim. Misalnya bahwa dalam proses memberikan pertimbangan atau sesuai dengan fakta persidangan, kalau itu tidak terjadi, maka bisa dikategorikan ada fakta yang menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Atau kemudian dalam proses memberikan pertimbangan atau petitum itu harus ada alasan hukumnya yang jelas. Karena kalau tidak bisa menyebabkan satu kekeliruan kesalahan hakim. Atau kemudian antara pertimbangan dengan petitum tadi itu harus sejalan, ya. Misalnya tindak pidana korupsi, kemudian petitumnya juga tindak pidana korupsi, sehingga kalau terjadi perbedaan antara petitum dan positannya tadi bisa menyebabkan kekeliruan kesalahan hakim. Atau juga kemudian dalam menafsirkan satu norma harus sesuai dengan misalnya memori fantastik atau latar belakang penyusunan norma tadi itu, sehingga kemudian tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan norma tadi. Atau juga dalam konteks menilai sebuah norma harus menafsirkan berdasarkan teori-teori yang lazim dipakai yang berlaku secara universal, sehingga kalau terjadi penafsiran yang tidak lazim bisa menimbulkan kekeliruan kesalahan hakim. Itulah beberapa kriteria untuk mencegah terjadinya kekeliruan dan kesalahan hakim. Demikian. Seseorang didakwa dan akhirnya dipidana berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Tipikor sebagai penerima suap. Bagaimana pendapat ahli terkait pembuktian pasal 11 ini? Apakah harus memenuhi keseluruhan unsur atau hanya bisa salah satu unsur pembuktian formil dan materialnya? Baik, mungkin dia melihat bahwa untuk membuktikan tentang penggunaan unsur pasal 11 tadi, tentunya ada yang bersifat alternatif, ada yang bersifat kumulatif. Alternatif dalam hal ini misalnya antara penyelenggara negara atau kemudian PNS bisa kemudian salah satunya. Kemudian yang kedua adalah menerima hadiah atau janji bisa salah satunya, ya, yang bersifat opsional. Atau kemudian berikutnya adalah karena diberikan tadi dengan kedudukan kemudian kedudukan atau jabatan tadi itu, ya, salah satunya. Atau kemudian diketahui atau patut diduga juga kemudian salah satunya. Yang kemudian kalau secara kumulatif bahwa di dalam konteks pasal 11 tadi unsur subjektifnya harus terpenuhi. Kemudian unsur perbuatannya juga terpenuhi dalam konteks menerima. Kemudian konteks ketiga adalah kalau terpenuhi hadiah atau janjinya. Kemudian yang keempat adalah bahwa pengetahuan atau diduga tadi juga harus kemudian mengetahui atau maksud saya harus terpenuhi. Kemudian yang kelima adalah bahwa juga harus dipenuhi bahwa memberikan itu karena yang bersangkutan itu memiliki kedudukan jabatan atau dalam pikiran yang memberikan, yaitu karena yang bersangkutan adalah memiliki kedudukan jabatan dan itu. Jadi penasihat hukum yang saya hormati bahwa dalam konstruksi pasal 11 ada yang bersifat alternatif, ada yang bersifat kumulatif. Dalam konteks kumulatif adalah subjeknya, perbuatannya, objeknya, dan kemudian atribusinya, yaitu sebagai pejabat atau penyelenggara negara memiliki kedudukan jabatan tadi. Demikian.
izin melanjutkan. Izin ahli untuk melanjutkan. Baik, saudara ahli, seorang terdakwa menurut majelis kasasi ini terbukti menerima hadiah berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tetapi seluruh barang bukti uang yang semula didakwaan sebagai penerimaan dikembalikan kepada terdakwa. Nah, bagaimana pendapat ahli? Apakah perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi keseluruhan pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut? Baik, menuju yang bahwa di pasal 11 tadi itu perbuatan yang dibuktikannya adalah perbuatan menerima. Kemudian menerima berarti ada yang memberi. Yang memberi berarti adalah pihak lain. Dan yang lain yang memberi tadi itu karena yang menerima tadi memiliki kedudukan, jabatan dan kewenangan. Yang harapannya dengan memberi hadiah atau memberikan janji tadi itu bisa mengaruhi sebuah putusan dari yang diberikan. Nah, pertanyaan saudara penasihat hukum ya, bahwa apakah sudah benar ketika ada satu putusan kasasi, misalnya putusan kasasi tadi seorang terpidana dinyatakan bersalah penjara 2 tahun, terus kemudian uang yang disita dikembalikan kepada terpidana tadi. Nah, kalau itu faktanya adalah berarti unsur menerima tidak terpenuhi. Karena apa? Buktinya uang tadi dikembalikan kepada terpidana tadi. Kalau seandainya bahwa uang tadi bisa dikembalikan kepada terpidana atau kepada yang berhak, misalnya dia memberi, atau kemudian bisa dirampas untuk negara. Tetapi fakta yang terjadi adalah bahwa uang tadi dikembalikan kepada terpidana. Yang dengan demikian berarti tidak ada yang bersangkutan. Kalau bukan ada yang bersangkutan, berarti tidak ada yang memberi. Ketika tidak ada yang memberi, berarti tidak ada yang menerima. Atau unsur menerimanya menjadi tidak terbukti. Misalnya, ada konstruksi awal, si A menerima dari si B, misalnya 5 miliar, dan kemudian dinyatakan bersalah dengan pasal 11 penjara 2 tahun. Tapi uangnya tadi itu dikembalikan kepada si A yang menerima tadi. Nah, kalau kemudian dikembalikan kepada yang menerima si A tadi itu, berarti kan uangnya sendiri. Akan menjadi logis, menjadi konsisten kalau ada uang 5 miliar tadi diberikan kepada si B. Berarti si B adalah memberi kepada si A, dan si A dinyatakan bersalah karena telah menerima dari si B tadi itu, dan yang bersangkutan adalah seorang penyelenggara. Jadi, kalau faktanya bahwa putusan tadi itu menghukum 2 tahun, tapi kemudian uangnya dikembalikan kepada terpidana tadi adalah satu kekeliruan kejelasan hakim dalam konteks mengonstruksikan telah bersalah melanggar pasal 11 karena tidak menerima apapun. Buktinya uangnya adalah kembali kepada yang bersangkutan, berarti tidak ada yang memberi. Bahwa kemudian akan tidak salah, akan tidak keliru, akan tidak bisa sekiranya 2 tahun terus uangnya dikembalikan kepada yang memberi. Tapi ternyata 2 tahun ternyata kembali uangnya pada yang dihukum 2 tahun tadi itu. Ya berarti ada haknya sendiri, uangnya sendiri. Dengan demikian secara singkat tidak tepat atau keliru kalau kemudian tadi dinyatakan bersalah telah menerima, karena sebetulnya adalah uangnya sendiri. Demikian yang ini. Baik, untuk sementara cukup ya, Bu ya. Cukup. Baik, yang pertama kami awali dari objek peninjauan kembali. Apakah yang menjadi objek kembali itu seluruh putusan dari tingkat pertama banding sampai kasasi atau hanya tingkat kasasi saja? Mohon penjelasannya. Baik, prinsip yang mulia, objek putusan tidak terbatas pada konteks tingkat 1 banding atau tingkat kasasi. Dan objek putusan adalah putusan yang ingkrah, yang dimana ingkrah bisa di tingkat 1, bisa di tingkat 2 atau kemudian kasasi. Jadi singkatnya adalah objek putusan yang bisa ditinjau kembali adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Karena dengan demikian upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan melalui mekanisme peninjauan kembali. Demikian. Jadi kalau menurut ahli, apabila putusan itu inkrah di kasasi, maka menjadi objek kaitannya tingkat kasasi
pertanyaan kedua, dalam mengajukan pemohon mengajukan memori PK, kemudian termohon membuat tanggapan. Apakah dalam membuat tanggapan jaksa khususnya dalam hal ini bisa memberikan pendapat terkait dengan putusan tersebut? Contoh, apabila ada ada kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan di sana, apakah bisa jaksa juga memberikan pendapat dalam tanggapan terhadap memori PK? Baik, ini yang mulia. Karena ini tambahan, karena kan sebagai tidak ketahui bahwa jaksa tidak bisa memberikan pendapat. Iya, baik. Tentunya dalam PK tadi itu diharapkan juga menulis kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya atas penilaian dari putusan sebelumnya. Ya, yang dimaksudkan adalah bahwa tentunya dalam memeriksa tadi majelis hakim PK juga bersifat seimbang, ya, antara para pihak dalam hal ini misalnya pidana atau kemudian jaksa penuntut umum. Kalau pertanyaannya apakah dapat memberikan tanggapan, kemudian ahli bahwa jaksa penuntut umum itu dapat memberikan tanggapan yang pada umumnya dianggap sebagai sebuah jawaban yang kemudian bisa saja dengan menganggap kontra memori PK, tapi prinsipnya adalah dapat memberikan tanggapan itu tadi. Ya, tentunya substansinya menguatkan putusan sebelumnya, atau bisa juga sebaliknya membenarkan dari permohonan, dan tentunya harapannya adalah sesuai yang fakta yang sebenarnya. Harapan dari tanggapan, kesimpulan dari penuntut umum adalah sebuah fakta yang sebenarnya, sehingga kemudian majelis hakim dalam konteks membuat sebuah putusan tadi mendapatkan sebuah fakta berdasarkan alat bukti yang sebenar. Demikian. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan ketiga. Tadi yang seperti ditanyakan pemohon terkait dengan bukti yang dikembalikan kepada dakwah. Apakah kemudian ketika dalam putusan yang dikembalikan, tetapi dalam putusan itu tidak disebutkan mengenai pertimbangannya apa sehingga barang bukti itu dikembalikan kepada terdakwa? Apakah hal itu bisa menjadi suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang baik, menuju yang mulia, bahwa ahli sudah disampaikan tadi, mohon maaf, bahwa agar tidak terjadi kekeliruan hakim dalam mengambil sebuah keputusan tadi, hakim harus menggunakan timbangan kepentingan hukum yang benar, yang konsisten antara posita dan petitum, sehingga petitum tadi atau putusan tadi benar-benar menjadi sebuah suara keadilan. Karena putusan adalah seringkali disampaikan sebagai mahkota dari hakim, yang mana mahkota adalah indah, sedap dipandang mata, pahit pada keadilan. Kalau pertanyaannya ketika tidak ada pertimbangan terus kemudian masuk kepada satu putusan, maka dapat dikategorikan sebagai satu kekeliruan di hadapan hakim. Karena harus ada sebuah pertimbangan sampai pada satu putusan tadi itu. Kemudian yang kedua adalah tadi yang dimaksud oleh penasihat hukum kaitannya dengan putusan yang mengembalikan barang bukti berupa uang tadi kepada terdakwa. Nah, kemudian ya statusnya sekarang sudah menjadi terpidana misalnya. Apakah dikatakan kekeliruan pendapat hakim? Nah, mestinya kan barang bukti itu disita dalam kepentingan pembuktian, dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan, dan pada sisi yang lain juga dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara atau memberikan kerugian negara, atau kemudian mengembalikan kepada yang berhak. Maka jika yang disampaikan tadi adalah ternyata dikembalikan kepada misalnya terdakwa, yang tadi adalah hak yang bersangkutan, berarti uangnya tadi adalah tidak ada pemberian dan tidak ada penerimaan, dan kalau dia tetap dinyatakan bersalah dengan pasal 11, berarti adalah sebuah kekeliruan dalam hakim, karena unsur menerima tadi adalah menjadi tidak terpenuhi. Demikian. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian tadi ahli menerangkan mengenai masalah ada cita ya. Kita bicara mengenai pasal 39 KUHP kalau tidak salah. Di sana ada di ayat 1 huruf E, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan benda
Ya, barang-barang atau benda-benda yang dapat disita saya kira sudah jelas ya. Ya, dalam konteks ini kan hukumnya adalah penyitaan, ya, penyitaan ya. Benda lain itu misalnya benda yang terkait dengan tindak pidana ya, terkait dengan hasil tindak pidana dari itu. Karena di poin-poin sebelumnya kan yang bisa disita itu hasil tindak pidana, menghalangi penyidikan, digunakan secara langsung untuk tindak pidana atau digunakan secara khusus untuk tindak pidana dan benda lain ya. Benda lain ini memang kemudian tafsirnya tentunya benda yang terkait dengan satu tindak pidana tadi. Misalnya kalau ada uang misalnya kaitan dengan keuntungan dari tindak pidana tadi itu, atau kemudian kaitannya dengan rumah, kalau kemudian rumah tadi merupakan hasil pencucian uang, ya artinya ada hubungan tadi harus jelas hubungannya apa? Apakah hubungan afiliasi tadi itu atau hubungan hasil dari tindak pidana sebagai pencucian uang atau apa? Maka kemudian kan juga ada ruang di pasal di tindak pidana pencucian uang itu dapat mengajukan keberatan jika bendanya itu disita, ya, atau dirampas. Nah, pertanyaan kita kan bukan lagi bicara tentang penyitaan, tetapi adalah pengembalian ya uang tadi itu. Yang mestinya kalau itu hasil tindak pidana akan dirampas, tetapi ternyata kan dikembalikan. Demikian ya. Tapi dengan catatan harus dipertimbangkan dalam keputusan itu. Ya, ya tentunya, mohon maaf yang mulia, harus ada pertimbangan-pertimbangan tadi itu. Justru di dalam mekanisme penuntutan kembali ini, hakim akan menilai setidaknya dua hal. Pertama, ternyata tidak ada pertimbangan. Kemudian yang kedua, ternyata dikembalikan. Berarti yang ketiga konsekuensinya adalah pemenuhan unsur pasal 11 menjadi tidak terpenuhi karena tidak ada penerimaan tadi. Jadi kalau pertanyaan jaksa penuntut umum KPK yang saya hormati, harus ada pertimbangan, tentunya harus. Kalau tidak ada, berarti ada sebuah ketentuan di dalam hakim ini. Demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, alih dari kita utama memang terkait dengan tindak pidana korupsi, ya. Kami menanyakan terkait dengan pasal 18. Apa yang ada diketahui tentang pasal 18? Baik, izin yang mulia. Sepenjak pengetahuan ahli bahwa pasal 18 adalah pidana tambahan yang kemudian salah satunya adalah pembayaran uang pengganti. Yang uang pengganti tadi adalah dikaitkan dengan sejumlah uang yang kemudian diterima, yang itu juga sebagai satu konstruksi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Karena menjadi tidak ideal kalau kemudian ternyata pidananya penjara saja, tetapi kerugian negara menjadi tidak terpenuhi. Maka itulah eksistensi dari pidana tambahan berupa uang pengganti. Demikian. Kemudian apa korelasinya pasal 18 dengan pasal 17? Ya, itu kan salah satu mekanisme untuk penjatuhan hukuman. Pasal 18 adalah menjadi satu kesatuan yang kemudian tidak terpisahkan. Apakah kemudian pasal 11 itu bisa kita kenakan dengan uang pengganti apabila kita merujuk kepada pasal 17? Ya, izin yang mulia, memang itulah yang kemudian salah satu persoalannya, soal ketidakpastian, ya. Karena logikanya adalah menerapkan pasal 18 tadi berupa uang pengganti tadi adalah diterapkan ketika memang ada kerugian keuangan negara. Sementara pasal 11 adalah tidak bicara tentang kerugian keuangan negara, tapi adalah adanya pemberian suap tadi itu. Oleh karenanya memang tidak secara limitatif bahwa pasal 18 saya bisa terapkan pasal 2, pasal 3 ya. Tetapi kemudian seringkali bisa diterapkan pasal 2, pasal 11, tapi pandangan ahli adalah logikanya mestinya adalah penerapan uang pengganti tadi mengganti kerugian keuangan negara. Demikian. Karena kalau kita melihat di pasal 12 itu tidak hanya pasal 2, pasal 3, tapi pasal 9 sampai pasal 14 ada begitu ya. Iya. Cukup dari kami. Masih ada pertanyaan? Saudara ahli kan berkaitan dengan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik ya. Berupa barang-barang yang telah disita oleh penyidik kemudian kemudian ditemukan dalam fakta persidangan bahwa salah satu barang bukti tidak mempunyai relevansinya dengan tindak pidana. Dalam barang bukti tersebut bagaimana sikap? Baik, izin yang mulia, bahwa barang bukti yang tidak ada relevansinya dengan tindak pidana tadi dikembalikan kepada yang berhak ya. Dikembalikan Kepada yang berhak.
terhadap uang yang pernah disita, berarti sama dengan yang tadi. Ya, dikembalikan kepada yang berhak. Kemudian ada konsep lagi sering dalam praktek itu bahwa dalam persidangan atau dalam penyidikan tersangka itu mengembalikan uang karena menurut penyidikan kerugiannya misalnya 1 miliar. Nah, ternyata setelah fakta persidangan kerugiannya cuma 200 juta. Lalu bagaimana yang 800 juta? Baik, ya karena 800 juta adalah haknya yang mengembalikan tadi, jadi dikembalikan kepada yang hak tadi yang mengembalikan tadi. Ya harus dikembalikan juga. Iya, iya. Oke, selanjutnya yang ketiga, si A, B, C, Iya. dia didakwa melakukan tindak pidana korupsi. A memerintahkan meminta B untuk memberikan sejumlah uang. Ternyata uang itu diterima oleh A, meminta uang itu diserahkan kepada si C. Dan si A sendiri tidak menerima daripada uang itu. Lalu bagaimana si A itu? Ketika memang terbukti ada penyuapan atau gratifikasi, apakah si A ini bisa lepas juga? Ya, izin yang mulia, kalau yang pertama adalah tentang keberadaan uang tadi ya. Ya. Uang tadi itu apakah memang uang negara atau bukan? Ya jelas kita berbicara tentang uang negara ya. Ya, Kalau tidak berbicara tentang uang privat. ya, baik ya, mulia. Kemudian yang kedua adalah kalau kemudian ternyata uang negara terus kemudian si A tadi itu kan tidak menerima sama Ya. sekali. Dan kemudian tidak ada perbuatan yang kemudian menyebabkan kerugian uang negara tadi. Ya, di sana semua itu ada perintah A untuk melakukan itu kan, atau ada permintaan dari B A meskipun penerimanya A mintakan untuk penerimanya si B. Artinya uang itu tidak diserahkan ke si A tapi ke si B. Kalau anak buahnya atau kawan sejawat. Ya, izin yang mulia. Berarti kan unsur menerimanya itu tidak secara langsung ya. Ya, Langsung. tidak secara langsung. Nah, kalau kemudian tidak ada penerimaan tadi itu, maka kemudian tidak berunsur tidak pidana menerima tadi itu ya, tidak menerima suap kan. Karena memang ada kriteria bahwa tentang menerima tadi adalah menerima yang kemudian secara langsung yang bersangkutan kemudian menerima tadi itu. Apalagi kemudian yang menerima adalah si C, dan si C tadi itu juga misalnya tidak ada kickback atau kemudian pemberian kepada si A tadi itu. Berarti kemudian juga tidak ada unsur menerima tadi itu. Bagaimana kalau dikaitkan pasal 55? Nah, beda konteksnya yang mulia kalau kemudian kaitannya dengan pasal 55. Bagaimana kemudian adanya kerjasama, adanya turut serta, yang kemudian bukan apakah dia sebagai yang menyuruh tadi yang mulia. Nah, disitulah kemudian dibuktikan tentang kesepakatan antara tiga pihak tadi itu. Nah, kalau memang tidak ada kesepakatan untuk kemudian menyebabkan terjadi penerimaan kepada C tadi itu, maka kemudian tidak bisa kategorikan yang menyuruh untuk menerima tadi itu. Ya. Jadi bukan berarti orang tidak menerima suap atau gratifikasi, bukan berarti niat ya, bahwa karena dikembalikan uangnya kepada yang bersangkutan bukan berarti orang itu tidak bersalah. Baik, izin ya mulia, tentunya kesalahan yang ketiga adalah kemenangan dari majelis ini. Tetapi Ya tadi kan saudara berpendapat karena tidak terpenuhi. saudara berpendapat bahwa pada uangnya dikembalikan Iya. kepada terdakwa, maka tidak ada korupsi kan begitu. Baik, izin yang mulia, ahli sampaikan bahwa di pasal 11 kan menerima ya, hadiah ya. Terus kemudian hadiah itu tentunya menerima berarti ada yang memberi kan itu. Ya. Nah, kemudian ternyata dalam putusan kasasi uang yang dianggap diberi dan menerima tadi dikembalikan kepada yang dianggap menerima dari itu. Nah, berarti kan hakim menerimakan pengembalian kepada yang menerima tadi adalah yang berhak. Karena di awal tadi menuntut yang mulia bahwa barang yang tidak dirampas oleh negara dikembalikan kepada yang berhak. Karena hakim mempertimbangkan dalam pandangan ahli diberikan kepada yang berhak,
Nah, itu adalah haknya yang menerima tadi. Dengan demikian adalah tidak ada pemberian dan penerimaan, yang berarti tidak ada unsur menerima tadi itu yang lalu dari konteks itu. Tapi kalau tadi dikaitkan dengan pasal itu, berarti kan bukan berarti meskipun seperti yang saya ungkapkan yang pertama, uang itu bukanlah hasil kejahatan yang disita atau diserahkan. Itu kan harus dikembalikan. Iya. Tetapi bukan berarti tidak mutlak bahwa uang itu dikembalikan kepada terdakwa. Tidak mutlak bahwa terdakwa itu tidak terkait dengan tindak pidana itu. Baik. Ya. Kan tergantung pada konteksnya. Iya. Jadi mohon izin yang mulia, konteksnya ahli menilai unsur menerima tadi, unsur menerima. Karena unsur menerima tadi, unsur menerima dalam arti unsur menerima secara langsung. Unsur menerima dari pihak pemberi tadi itu yang ahli sampaikan tadi bahwa ketika uang dikembalikan kepada yang bersangkutan, berarti kan uangnya sendiri. Berarti tidak ada pemberian dan penerimaan dari pihak lain. Unsur menerima yang ahli sampaikan. Unsur menerima atau unsur uang barang buktinya? Ya, tentunya barang buktinya perbuatan barang buktinya kan? Ya. Karena belum tentu kan kalau barang buktinya seperti tadi saya bilang itu hasil daripada penjualan tanah warisan, meskipun sudah disita, ya harus dikembalikan ya? Iya. Kan begitu? Iya. Karena bukan hasil kejahatan kan? Iya. Baik, izin yang mulia. Jadi dua hal kan, perbuatan menerima, objeknya adalah barang bukti berupa uang tadi ya. Dan itu yang tentunya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, ketika barang bukti berupa uang tadi itu kembalikan ya kepada yang berhak yang menerima tadi itu, berarti kan unsur menerima karena kedudukan, karena jabatan ya, atau pikiran orang yang memberikan kedudukan dan jabatan tadi itu menjadi tidak terpenuhi. Ya, untuk barang bukti uang yang dikembalikan. Iya. Tetapi untuk barang bukti yang lain, mungkin ada uang yang lain atau barang bukti yang lain yang terkaitan dengan itu. Nah tentunya itu tentunya hal yang berbeda yang berbeda. Artinya kan tidak. Kalau khusus untuk barang bukti yang dikembalikan karena itu haknya daripada terdakwa, ya, tetapi tidak terlepas daripada barang bukti yang lainnya. Ya, izin yang ahli pada konteks tadi uang yang dikembalikan tadi itu katanya bagaimana? Iya, saya paham. Ya, saudara hanya konteks membatasi pada uang yang dikembalikan itu. Iya, uang yang dikembalikan kan itu pendapatnya. Ya. Kita berpendapat terhadap barang bukti yang lainnya. Iya. Kan itu. Iya. Karena ahli tidak pada bacaan pada barang bukti yang lainnya. Barang bukti yang lainnya ya, kan khusus dari barang bukti yang dikembalikan. Dan barang bukti yang dikembalikan tadi. Iya, itu ada. Saya nggak mau proses pasal ini. Saya ambil ilustrasi saja. Seseorang pejabat, apakah kepala dinas atau apa saja, adalah PPK atau dia ketua pokja dari antar desa untuk memenangkan suatu proyek, dia menerima atau memenangkan. Setelah selesai proyek kegiatan, melaksanakan kegiatan, dan jadi bangunan gedung kantor presiden di IKN sudah selesai. Setelah selesai, yang bersangkutan ketua pokja tadi menerima adalah uangnya 1 miliar sebagai uang sebagainya. Kemudian uang itu oleh si ketua pokja tadi si A sudah sebar mana-mana, katanya sudah tidak ditangani lagi. Apakah itu dikasih ke orang berbagi semua habis dan dia sudah tidak ada pada dia lagi. Suatu ketika dia didakwa atau ditangkap di situ dengan pasalnya pasal 11 atau pasal 12A atau 12B, 12B serang. Ternyata dalam pembuktiannya dia terbukti menerima. Tetapi uangnya sudah tidak ada lagi. Tadi sudah tidak ada lagi, sudah dia kasih sini tidak bisa ditelusuri lagi. Tapi dia secara perbuatannya dia terbukti dia menerima. Masih menurut pendapat ahli kan, keadaan seperti ini kan bisa saja terjadi. Saya tidak bicara dalam konteks ini, saya belum baca, saya bukan langsung beliau, saya belum baca juga ini, saya juga minta KPP-nya, kita ini bertanya 11 kalau berapa saya bisa juga. Saya ingin mengilustrasikan dengan keterangan dalam ahli
sebenarnya banyak terjadi. Karena sangat mungkin harta tersebut sudah tidak berada di tangan terdakwa lagi, baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga tidak bisa dikenakan penyitaan, penyidikan dalam hal penyidikan perampasan. Kalau memang harta, sekarang kita tahu di dalam pasal 18 ayat 1 itu kan harta yang dirampas, dan kita akan bicara pada harta yang akan digunakan atau hasil tindak pidana. Sementara hasil dari tindak pidana tadi, ya hasil dari hasil korupsi tadi, terus itu program pembangunan di istana presiden IKN, IKN. Ternyata sudah tidak berada di tangannya. Tapi dia sudah menikmati atau bagaimana caranya, sehingga tidak bisa lagi penyidik itu merampas di mana harta yang apakah harta itu dia akan berubah menjadi apa, sehingga tidak bisa dia rampas. Nah, ternyata pas saat dilakukan penyidikan ada uang yang ternyata jumlahnya juga sama, coba 10 miliar tidak, 10 miliar. Ternyata pas ditelusuri 10 miliar yang barusan itu memang hasil sah penjualan, apakah penjualan dia tanah di kampungnya, hasil warisan sebagainya. Ya. Cuma sudah terlanjur sudah disita, akhirnya pengadilan memutuskan. Ya. Perbuatan terdakwa itu terbukti dengan 10 miliar yang pertama tadi. Semua keterangan saksi mengatakan bahwa dia menerima. Ya. Tapi uang yang disita tadi 10 miliar yang bukan penyidik datang, itu ternyata si terdakwa bisa membuktikan bahwa uang yang 10 miliar ini adalah hasil dia menjual tanah, dan dia bisa membuktikan itu. Ini saya nggak bicara pakai perusahaan ini, saya belum tahu. Akhirnya ini buat pertama saya belum tahu. Ya, bisa posisi. Ini saya ilustrasi begitu. Menurut ahli, apakah terdakwa memenuhi unsur menerima dengan ilustrasi saya bersama? Baik, mungkin yang mulia bahwa kalau memang pada fakta persidangan si terdakwa dari itu ada bukti-bukti penerimaan dari itu, meskipun kemudian barang yang sudah kesana kemari, maka kan kemudian berarti terpenuhi unsur menerima dari itu. Ya. Karena memang saksi misalnya surat atau petunjuk ya membuktikan bahwa dia telah menerima, ya. Maka kemudian unsur menerimanya adalah sudah terpenuhi, meskipun misalnya barang yang diterima tadi tidak ada, ya. Nah, tapi kemudian kan dalam pemaksaan dia dari itu. Nah, tapi kemudian kan kita bicara pada konteks misalnya keberadaan uang 10 miliar tadi itu, yang kemudian ternyata merupakan hasil yang sah tadi itu. Nah, terus kemudian dikembalikan kepada yang bersangkutan dari itu. Nah, mestinya dalam konteks ini ada satu kesatuan pembuktian, ya, kesatuan pembuktian bahwa unsur menerima dan kemudian uang tadi itu adalah tidak terpisahkan. Dengan demikian, hari ini kan kita bicara ketika memang menurut berbagai macam pihak saksi misalnya bahwa ada penerimaan tadi itu, tapi pada sisi yang lain kalau masih sakit ternyata berpendapat bahwa uang itu adalah dikembalikan kepada uang yang disita tadi. Juga kemudian menjadi membuktikan bahwa sebetulnya untuk penerimaan tadi menjadi tidak terpenuhi karena adalah barang pemberian dari itu, kecuali memang bukti-bukti menguatkan adanya barang yang sudah diberi dan diterima dari itu. Kadang-kadang ya mohon maaf ini saya bukan bapak ya, saya kira. Kadang-kadang ini perkara yang sudah saya tangani sebelum-sebelumnya. Uang itu sudah dipakai, mohon maaf, untuk membayar cewek yang tidak stabil. Jadi pokoknya dia punya simpanan lah di luar negeri. Ini saya katakan bapak, saya belum baca dan insya Allah bukan lupa. Saya baru dan saya belum membaca. Saya yang membuat ilustrasi begitu saya ingin apakah konsepnya itu menurut bapak gimana gitu kan? Nanti apakah itu ini kadang-kadang kan uang itu kan tidak sepenuhnya menjadi suatu barang atau suatu barang bergerak. Kadang-kadang itu karena saya pernah menangani perkara ternyata uang itu digunakan untuk sesuatu yang lain yang tidak bisa ditelusuri oleh dia sendiri. Termasuk juga ada sebagian itu yang digunakan dalam tanda petik dia serahkan ke pihak-pihak tertentu yang tertentu ini tidak bisa ditelusuri keberadaannya karena memang di luar negeri dan bukan PNI. Ini contohnya. Jadi kan hal-hal seperti ini kan dimungkinkan terjadi. Nah, ternyata ada uang, memang nih. Tadi kan saya contohkan uangnya bukan nominalnya sama soalnya. Sekarang memang ada uang yang nggak sama lah nominalnya. Tadi dia terbukti dia menerima slot 10 miliar. Ternyata ada uang di apanya dia itu sekitar 1 miliar
ruang tempat pemberian. Dan akhirnya penyidik sudah yang penting pertama disita dulu, amankan dulu. Dan ternyata dia bisa menunjukkan bahwa uang yang itu memang hasil dari ini. Sehingga uangnya tadi kontennya dikembalikan. Maksudnya ini, apakah dengan serta-merta uang yang bisa dibuktikan yang kayak uang yang disita tadi, itu dengan akhirnya dia bisa menjadi dikembalikan. Itu apakah bisa terus membatalkan fakta-fakta atau sudah diberitahu penerimaan yang sudah dibuktikan dan dijadikan tersangka? Kalau dari kenyataan ya memang uang itu sudah ditelusuri. Ya, baik. Izin yang mulia bahwa dalam ilustrasi yang mulia tadi itu bahwa uang yang disita bukan uang dari pemberian dari kita. Nah, terus kemudian apakah kemudian bisa menghapuskan unsur menerima dari itu ya? Maka tadi berpendapat mengingat bahwa yang kita cari dalam hukum pidana adalah sebuah kebenaran yang sempurna, ya, kebenaran yang material, ya, kebenaran yang terang benderang, yang artinya bahwa antara penerimaan dengan objek yang diterima tadi harus menjadi satu kesatuan, ya. Oleh karenanya menjadi satu hal yang kemudian tidak tepat, ya, kiranya mengatakan telah menerima sementara objek atau orang atau uang tadi yang diterima tadi adalah menjadi tidak ada, yang kemudian dianggap uang yang disita yang dianggap tadi itu sebagai hasil dari pidana karena dikembalikan. Maka ini berpendapat bahwa berarti kebenaran material untuk unsur penerimaan tadi menjadi tidak terpenuhi. Karena saya apakah barang bukti uang yang telah diperoleh itu menjadi syarat mutlak untuk dibuktikannya penerimaan? Baik, izin yang mulia, memang tidak ada syarat mutlak atau kemudian alat bukti mutlak, tapi ahli menggunakan pandangan bahwa kebenaran material kebenaran yang sebenarnya, kebenaran yang kemudian terang benderang. Ya, maksudnya ini kan kadang-kadang, maka saya ilustrasikan. Terkadang harta yang diterima oleh si penerima suap, ya, itu sudah tidak berada di tangan si penerima, ya, baik sebelumnya maupun sebaliknya. Maka saya tanyakan, apakah uang atau harta, ya, atau apa saja yang diterima itu menjadi suatu syarat mutlak sebagai berbukti yang harus tadi tanpa itu tidak bisa terbukti unsur menerima. Baik, izin yang mulia, ahli berpendapat bahwa kebenaran dalam konteks unsur menerima tadi jadi tidak secara mutlak, tidak secara sempurna terpenuhi, ya. Secara material jadi tidak terpenuhi karena objek barang tadi itu adalah uang tadi tidak ada. Tapi kemudian bukan berarti ahli berpendapat unsur menerima menjadi harus demikian rupa, tetapi mengingat bahwa ternyata uang tadi itu adalah tidak ada, tidak bisa dibuktikan mana yang diberi, mana yang diterima tadi, dan penggunaan unsur menerima menjadi tidak secara material, secara terang menjadi terpenuhi. Nah ini kan kadang-kadang uang itu tidak beberapa dan bos sudah tidak ada, dia sudah kemana-mana gitu. Sehingga itu makanya ini saya keterangan ini yang agak sedikit tanda-tanya sama teman saya gitu. Seolah-olah tapi tanpa adanya uang yang berbukti hasil suap uang itu, maka unsur penerimaan ini seolah-olah yang saya tangkap dengan seolah-olah, ya. Karena ya saya bukan saya nggak bisa menyimpulkan, kan saudara bisa berpendapat. Saya tadi kaitan dengan pemberian berlaku nomor 1. Ini konteksnya antara pembuktian menerima dengan BB karena bisa dari mana saya bahkan tidak ada BB pun, tidak ada berbukti uang itu karena uang sudah habis, gitu kan? Uang itu sudah saya gunakan untuk saya berbicara tugasnya menjadi apa? Uang itu saya gunakan untuk menjadi apa? Gimana lagi ini uang? Atau saya liburan ini saya ada THR saya bagikan ke seluruh keluarga saya di kampung, atau sudah saya pakai untuk sesuatu yang tidak bisa lagi dikembalikan dalam kaitannya dengan uang yang sama ya hasil dari. Karena kan hasil dari kejahatan itu tidak mutlak jadi barang benda tidak berbeda. Kalau saya dari kejahatan apa habis 300 juta habis. Ini contoh ya. Nah, jadi setelah tadi saya menangkap bahwa barang bukti itu menjadi uang yang banyak dibagi dari sebuah satu. Kadang-kadang posisi tertentu ada yang seperti itu. Baik, jadi izin yang mulia bahwa ahli sependapat barang bukti tadi itu bisa saja kemudian tidak ada karena sudah dipakai untuk kegiatan-kegiatan tertentu, tapi kemudian ternyata barang bukti itu kan ada, terus kemudian dikembalikan kepada terdakwa, yaitu kemudian bisa digunakan satu pandangan
berpendapat bahwa ternyata pemenuhan unsur menerima tadi itu secara mutlak tidak terpenuhi, karena pada satu sisi adalah uang yang dianggap diberi dan diterima tadi dikembalikan tadi ahli berpendapat bahwa karena itu ya dikembalikan kepada yang berhak. Ketika itu adalah haknya berarti unsur menerimanya menjadi tidak terpenuhi dari pemerintah. Cukuplah. Cukup. Nanti panjang dulu aja sebelumnya. Saya ini udah dikunci. dalam